Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Nurjana Dengbau dengan NIM 240 60 850 1029 dari kelas D. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Model Evaluasi Pembelajaran CIPP. Nah, pada presentasi ini ada beberapa poin yang saya akan bahas, yaitu mengenai apa sih singkatan dari CIPP itu. Dan yang kedua, ada pengertian secara keseluruhan model evaluasi pembelajaran CIPP itu juga apa. Dan yang ketiga, saya akan membahas mengenai kekurangan serta kelebihannya. Dan yang terakhir, saya akan menyebutkan contohnya, contoh dari CIPP itu apa saja. Nah, singkatan CIPP itu sendiri, yang pertama itu C itu konteks, dan I-nya itu input, dan P-nya itu proses, dan P-nya itu lagi produk, atau produk ini bisa juga disebutkan sebagai hasil. Nah, tujuan dari konteks ini yaitu untuk mengetahui sebuah evaluan, dan yang kedua evaluasi mengenai input, di mana evaluasi input ini penting karena untuk pemberian pertimbangan terhadap keberhasilan pelaksanaan sebuah kurikulum. Dan yang ketiga, evaluasi mengenai evaluasi proses, di mana evaluasi ini mengenai pelaksanaan dari suatu inovasi kurikulum. Dan yang terakhir ada evaluasi produk atau hasil, di mana evaluasi produk ini menentukan sejauh mana sih kurikulum yang diimplementasikan tersebut telah dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang telah menggunakannya. Dan poin selanjutnya yang saya akan bahas yaitu mengenai pengertian secara menyeluruh mengenai model evaluasi pembelajaran CIPP, di mana model evaluasi pembelajaran CIPP ini adalah sebuah metode evaluasi yang telah dikembangkan oleh Daniel Staflebim, yang bertujuan untuk memberikan penilaian secara menyeluruh, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi dampak akhir sebuah program untuk mendukung pengambilan keputusan tentang kelanjutan atau perbaikan program tersebut. Dan adapun kelebihan serta kekurangannya, di mana kelebihannya ini yaitu untuk memberikan informasi yang lebih kaya bagi pengambilan keputusan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Dan kekurangannya itu membutuhkan banyak waktu dan sumber daya karena cangkupannya itu cukup luas. Dan poin terakhir yang saya akan bahas yaitu contoh dari CIPP, di mana contoh dari konteks itu misalnya mahasiswa itu butuh latihan public speaking dan pemahaman sebuah materi. Dan yang kedua contoh input yaitu misalnya dosen memberikan topik atau bahan referensi dan juga waktu untuk persiapan. Dan proses, di mana contoh proses ini misalnya ada sebuah kelompok yang menyajikan materi di depan kelas dan juga ada diskusi tanya jawab. Dan yang terakhir mengenai apa itu contoh produk atau hasil. Contohnya itu misalnya mahasiswa jadi lebih paham dari paham materi dan sudah terlatih berbicara di tempat umum atau di tempat yang banyak orang. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Bye-bye.